Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, proyek akhir semester 1, mata kuliah dasar pemrograman kelas C akan mempresentasikan hasil proyek kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama saya, Farhan Esa Putra Kusuma Atmaja dengan ujung NPM 066. Lanjut, saya Muhammad Rizky Hatta dengan ujung NPM 065. Lanjut, saya Fadil Muhammad Cerusiam dengan ujung NPM 074. Dan saya Yogi Nugraha dengan ujung NPM 067. Ya baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang rincian proyek kami. Proyek kami yang bernama Deriova adalah sebuah proyek library mini yang seperti sudah diketahui, anggotanya adalah seperti yang sudah kami perkenalkan di sebelumnya. Untuk deskripsi, Deriova merupakan sebuah program perpustakaan mini yang dibuat kelompok kami dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar pemrograman dengan dosen pengampu Siti Yulianti STMkom dan Insinyur Rahmi Nursofa STMT. Program ini menyediakan beberapa pilihan buku dengan mengemban beberapa fitur, dan program ini dibuat dengan bahasa C. Sementara untuk fitur yang kami sematkan pada program ini adalah fitur peminjaman. Fitur ini berfungsi supaya pengguna dapat meminjam salah satu buku yang kami sediakan pada array list buku. Yang kedua ada fitur pengembalian. Fitur ini berfungsi untuk mengembalikan buku yang sebelumnya telah mereka pinjam. Kemudian ada donasi. Fitur ini berfungsi untuk mendonasikan buku yang dimiliki ke dalam list buku. Yang terakhir adalah riwayat. Fitur khusus administrator ini berfungsi untuk melihat riwayat kegiatan yang dilakukan pengguna dalam program kami. Yang kita gunakan dalam program ini pertama adalah bahasa C sebagai bahasa utama program ini, yang kemudian ada Visual Studio Code sebagai media kami melakukan editing pada kode kami, dan InGW sebagai compiler dari bahasa C. Kemudian mari cek project kita. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan awal program kami, yaitu tampilan login. Di sini kami menyediakan dua pilihan untuk login, yaitu sebagai visitor dan sebagai administrator. Kita hanya perlu mengetik satu atau dua jika kita ingin memilih sebagai visitor maupun administrator, dan tiga jika kita ingin keluar. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mencontohkan jika kita memilih login sebagai visitor. Di sini program akan meminta username dan password untuk masuk ke dalam program kami. Di mana username dan password sudah kami simpan pada pengkondisian pada kode kami. Dan jika kita memasukkannya salah, maka program akan secara terus-terusan meminta memasukkan username yang baru. Sebagai contoh, bisa kita lihat setelah login gagal dan username salah, program akan meminta untuk memasukkan username dan visitor yang baru yang benar. Seperti inilah tampilan awal dari kami. Jika kita memilih sebagai administrator, kita bisa melihat
salah satu dari fitur khusus pada program kami yaitu cek riwayat. Baik, di sini saya akan menyampaikan fitur peminjaman buku. Dalam peminjaman buku ini, waktunya kita login dulu sebagai visitor. Kita masukkan nama visitornya, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, setelah login, di sini akan menampilkan daftar-daftar buku yang ada di sini. Misalkan saya akan meminjam buku nomor 4. Kita meminjam buku dulu. Nah, saya akan memasukkan nomor buku yang 4. Nah, ini sudah ada informasinya. Saya akan pilih ya, dan memasukkan nama. Nah, lalu stok buku akan berkurang menjadi 5, yang sebelumnya 6. Lalu saya akan pinjam lagi kode buku yang ketiga. Saya akan habiskan stoknya ini. Nah, nomor kode buku 3 stoknya sudah 0. Dan apa yang terjadi jika saya meminjam buku lagi dengan kode buku 3? Betul, buku tidak tersedia karena stoknya habis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur donasi. Sebelumnya kita login dulu. Oke, masukkan username dan password. Nah, terlihat di sini terdapat 8 buku. Dan saya akan mencoba donasi. Kita ketik 3. Oke, saya akan konfirmasi. Dan waktunya memasukkan informasi buku yang akan didonasikan. Misalkan saya akan memasukkan Wiro Sableng. Penulis saya kurang tahu, jadi kita pakai nama asal saja. Tahun terbit juga, dan genrenya itu aksi fantasi. Lalu kita masukkan jumlah yang akan didonasikannya itu misalkan 5. Lalu saya akan memasukkan nama saya. Dan saya bisa memilih untuk mendonasikan ulang atau tidak, mendonasikan buku lagi atau tidak. Saya akan pilih tidak dulu untuk saat ini. Oke, lalu ini akan bertambah ya menjadi 9. Lalu saya akan mencoba donasikan buku lagi. Misal saya akan masukkan ini. Penulisnya saya tulis asal saja karena saya tidak tahu pastinya. Tahun terbit, misal kita akan masukkan ini, genrenya fantasi. Kita akan donasikan 3. Oke, lalu saya akan berdonasi lagi. Nah, lalu kita bisa masukkan judul buku lainnya lagi, informasi buku yang lainnya. Misalkan saya akan memasukkan ini. Penulisnya rakyat saja. Tahun terbitnya misal ya, genrenya itu fabel. Kita akan mendonasikan 7.
dan saya akan memasukkan nama saya lagi. Oke, donasi sudah masuk dan lalu akan saya pilih tidak. Dan ya, di sini sudah ada total 11 judul buku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Yogi Nugraha dengan ujung N067. Saya akan menjelaskan fitur pengembalian dan riwayat pada mini library ini. Pertama itu ada fitur pengembalian buku, yang jadi kita pengguna itu menginput, misal sekarang langsung input masuk ke pengembalian, ingin mengembalikan buku, lanjut, dan di sini terdapat output Anda memilih untuk mengembalikan buku dan disuruh untuk menginput masukkan nomor buku yang ingin dikembalikan. Jadi nomor bukunya ada 11. Misal pengguna memasukkan inputan kode 10. Lalu ada untuk meyakinkan kembali, apakah Anda yakin ingin mengembalikan buku Tangkuban Perahu, yaitu buku dengan kode 10. Kalau yakin tinggal ketik Y, kalau tidak ketik T. Jadi kita yakin, ketik Y, dan akan disuruh memasukkan nama. Untuk nama kita contoh harus caps lock, nama Yogi. Nah, sudah keluar, dan di atas ini ada tampilan buku Tangkuban Perahu berhasil dikembalikan dan stok sekarang jadi tinggal 4. Jadi stok bukunya tinggal 4. Lanjut ke fitur riwayat. Misal kalau riwayat itu terdapat pada login sebagai administrator, kita masukkan saja login sebagai administrator, masukkan username admin, username-nya admin. Lalu untuk password admin sudah di setting di codingannya. Passwordnya itu 112358. Nah, di sini terdapat fitur cek riwayat atau keluar. Nah, kita masukkan cek riwayat. Nah, untuk riwayat karena ini sebelumnya sudah digunakan oleh Rifki. Nah, jadi ini juga terdapat riwayat kegiatan Rifki sebelumnya, yaitu mendonasikan buku Wiro Sableng dan mendonasikan buku Kura-Kura dan Beci. Selain itu, barusan juga saya telah mengembalikan buku Tangkuban Perahu, dan di sini terdapat tampilan bahwasanya telah mengembalikan buku Tangkuban Perahu yang dikembalikan oleh Yogi. Langsung saja keluar. Nah, segitu saja dari saya terkait program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian saya akan menjelaskan alur program dari proyek kami. Saat kita memulai program, kita akan dihadapkan dengan 3 pilihan, yaitu pertama login sebagai administrator, pertama login sebagai visitor, 2 login sebagai administrator, dan 3 keluar. User akan diminta menginput salah satu dari pilihan tersebut. Saat kita memilih keluar, maka di situ akan mengakhiri program. Kemudian saya akan menjelaskan login sebagai visitor. Di login sebagai visitor, user akan diminta untuk memverifikasi dengan cara memasukkan username dan password yang sesuai. Setelah itu akan ditampilkan daftar buku yang berupa informasi kode buku, judul, penulis, tahun terbit, genre, dan stok buku. Setelah ditampilkan hal tersebut, user akan dihadapkan pada 4 pilihan. Pertama, meminjam buku. Kedua, mengembalikan buku.
ketiga donasi buku, dan 4 logout. Pada program meminjam dan mengembalikan buku, untuk mengarahkan ke buku yang akan dipinjam atau dikembalikan, user akan diminta untuk menginputkan kode buku yang dimaksud. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah saat meminjam buku, stok buku yang dituju akan berkurang 1, sedang pada pengembalian buku stok pada buku yang dituju akan bertambah 1. Kemudian fitur donasi buku. Pada saat donasi buku, user diminta untuk menginputkan data buku secara lengkap, yaitu berupa judul, penulis, tahun terbit, genre, dan stok buku yang akan didonasikan. Yang keempat, logout. Pada logout sendiri, user akan keluar dari program login sebagai visitor dan diminta untuk memilih kembali login sebagai visitor atau administrator. Dari 3 program meminjam, mengembalikan, dan donasi, di dalam ketiga program tersebut user akan diminta data diri berupa nama user tersebut, dan dari ketiga program ini aktivitasnya akan terekam dan tertampung pada menu riwayat yang akan dijelaskan pada login sebagai administrator. Setelah itu saya akan menjelaskan login sebagai administrator. Pada saat login sebagai administrator, sama seperti login sebagai visitor, user akan diminta untuk memverifikasi dengan cara memasukkan username dan password yang sesuai. Lalu user akan dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu cek riwayat dan logout. Pada cek riwayat, maka akan ditampilkan aktivitas login sebagai visitor, baik itu meminjam buku, mengembalikan buku, maupun donasi buku. Kemudian fitur logout di program ini sama seperti logout pada login sebagai visitor, yaitu akan mengarahkan user kembali untuk memilih antara login sebagai visitor dan administrator. Yang ketiga, keluar untuk mengakhiri program tersebut. Apabila salah menginputkan antara ketiga pilihan tersebut, maka user akan diminta untuk memilih kembali agar program itu berjalan dengan benar. Sekian dari saya. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.